Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan dosen kita bersama, yaitu Bapak Miskari MH selaku pemegang mata kuliah Tafsir Ayat Munakahat dan Marawis. Dan yang tidak lupa pula yang kami hormati, yaitu sahabat senasib seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan mengenai tentang wanita haram untuk dinikahi. Berbicara tentang menikah, tentu kita sudah berbicara tentang wanita. Tentu kita sudah berbicara tentang memilih. Tentu kita sudah berbicara tentang hak diri kita untuk memilih seorang pendamping hidup kita. Oleh karenanya, oleh sebab itu, kita sebagai laki-laki atau kita sebagai calon imam daripada wanita, kita harus paham dan kita harus tahu bahwa hukum Islam ataupun Islam itu sendiri sudah mengatur bagaimana berkehidupan yang benar, bagaimana berkehidupan sesuai daripada syariat, dan bagaimana memilih seorang wanita yang kemudian menjadikan istri kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya. Siapa sajakah wanita yang haram untuk dinikahi? Berdasarkan ayat suci Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 23, yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan ibu-ibu istrimu atau yang dikatakan dengan mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi dalam masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berdasarkan ayat di atas, yaitu surah An-Nisa ayat 23, diterangkan siapa saja atau orang ataupun perempuan yang tidak boleh kita nikahi, bahkan hukumnya itu haram, yaitu sudah dijelaskan di dalamnya. Oleh sebab itu, maka saya akan menjelaskan satu persatu agar mudah untuk dipahami, agar mudah untuk dimengerti, sehingga nantinya kita bisa menambah ilmu dan juga kita bisa memberikan terhadap diri kita pemahaman-pemahaman bahwa tidak semuanya seorang wanita ataupun tidak semuanya seorang perempuan boleh dinikahi. Jadi berdasarkan ayat di atas, menurut mahram karena nasabnya, yang pertama yang tidak boleh dinikahi adalah ibu kandung kamu. Berbicara tentang mahram karena nasab, mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau berkeluarga. Dapat disimpulkan, ketika kita berbicara tentang nasab, maka sudah berbicara mengenai tentang hubungan keluarga. Ketika berbicara tentang nasab, maka kita sudah berbicara tentang satu darah,
Oleh sebab itu, yang pertama yang tidak boleh kita nikahi, bahkan hukumnya haram, adalah ibu kandung diri kita. Ketika kita berbicara tentang seorang ibu, kita sudah berbicara tentang orang tua kita, orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah mengandung kita, orang yang telah merawat kita. Dan pasti kasih sayang mereka lah, kasih sayang ibulah yang penuh perhatian terhadap diri kita hingga pada saatnya kita ada di muka bumi ini. Tentu ini merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh orang tua kita, terutama ibu kita. Lantas, apakah ketika kita sudah besar, apakah ketika kita sudah tumbuh dewasa, kita diperbolehkan untuk menikah, ibu? Kita diperbolehkan untuk menikah dengan orang tua kita? Tentu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala melarang. Karena apa? Karena ibu kita lah yang melahirkan kita. Secara akal, secara logika, tidak mungkin kita bisa menikahinya, sebab kita dilahirkan dari rahimnya. Dan ditegaskan di dalam ayat tersebut, yaitu surah An-Nisa ayat 23, bahwa seorang anak haram menikahi ibunya. Mengapa seorang ibu ataupun orang tua kita tidak boleh kita nikahi? Karena mahram yang paling pertama yaitu orang tua kita, yaitu ibu kita. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya. Haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri. Hukum yang berlaku pada diri seorang ibu dan seterusnya berlaku kepada ibu atau nenek dan ibu nenek ke atas. Dapat simpulkan bahwasannya ketika kita berbicara tentang seorang ibu, maka ibu kita mempunyai ibu, dan juga nenek kita mempunyai ibu, dan haram baginya, bagi seseorang tersebut, untuk menikahi neneknya dan menikahi lagi neneknya. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebab keharamannya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ibu kandung di sini adalah ibu kandung diri kita, kemudian nenek kita, kemudian nenek daripada ibu kita itu haram untuk dinikahi karena satu mahram dengan kita. Dan yang kedua adalah seorang perempuan atau seorang wanita yang tidak boleh dinikahi, yaitu anak wanita atau anakmu perempuan. Buat seorang laki-laki, anak kandung perempuan adalah wanita yang menjadi mahram, sehingga haram terjadi perkawinan antara mereka. Dan anak perempuan dari anak perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah, hukumnya mengikuti terus sampai kepada keturunannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ketika kita sudah mempunyai jodoh, ketika kita sudah mempunyai istri, dan ketika kita sudah mempunyai pendamping hidup, kemudian mempunyai anak tersebut seorang perempuan atau seorang cewek, maka bagi bapaknya haram untuk menikahi anaknya, karena anak tersebut adalah mahram. Secara akal dan secara logika pun itu sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Sebab apa? Sebab di dalam anak tersebut itu terkandung darah diri kita. Di dalam anak tersebut itu terdapat darah kita. Oleh sebab itu, ketika seorang ayah menikahi seorang anaknya, yaitu anak perempuannya, maka diharamkan. Ketika kita berbicara tentang keharaman, maka sesuatu yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat
siapa saja orang yang berhak ataupun boleh kita nikahi. Jangan sampai anak diri kita, yaitu keluarga kita, kita nikahi. Sebab apa? Sebab kita sudah mempunyai istri. Di dalam Islam sudah jelas bahwa seseorang boleh berpoligami, akan tetapi berpoligami dengan yang benar, berpoligami dengan seorang yang jauh, bukan kerabatnya dan juga bukan keluarganya. Akan tetapi seorang boleh berpoligami dengan orang lain kecuali dengan anaknya sendiri. Sebab di dalam darah anak terkandung darah kita, yaitu darahnya orang tua. Yang ketiga adalah wanita ataupun perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu saudari kandung, saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara laki-laki diharamkan menikah dengan saudara wanitanya. Yang dimaksud dengan saudari wanita bisa saja sebagai kakak atau sebagai adik. Keduanya sama kedudukannya, yaitu sama-sama haram untuk dinikahi. Baik posisinya sebagai saudari itu seayah seibu, atau saudari seayah tidak seibu, atau saudari seibu tidak seayah. Jadi sangat menarik sekali di sini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bahas, bahwa yang ketiga di sini adalah saudara kandung kita. Saudara kandung kita. Ketika berbicara tentang saudara kandung, ini pasti ada yang laki-laki dan ada juga perempuan. Kita sebagai laki-laki tidak boleh menikahi saudara kandung kita, baik adik kita maupun kakak kita. Sebab apa? Sebab di dalam saudara kita itu mengandung darah yang mengalir sama dengan kita, sehingga ketika kita berbicara tentang darah, maka kita sudah berbicara mengenai tentang saudara, kerabat dekat. Oleh sebab itu, keharaman seseorang menikah dengan saudara kandungnya ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan hukumnya sangat haram. Dan bagi seseorang mempunyai saudara tapi beda ayah maupun beda ibu, sama saja itu hukumnya haram. Sebab apa? Sebab itu ada keterkaitan, ada terkandung darah yang mengalir sama dengan diri kita dan orang tua kita. Oleh sebab itu, hukum Islam sangat menegaskan bahwa seseorang tersebut itu tidak boleh menikah dengan saudari kandungnya. Yang selanjutnya adalah nomor 4, wanita ataupun perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh diri kita sebagai kaum laki-laki, yaitu saudari ayah, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Dalam ungkapan bahasa Indonesia, saudari ayah sering disebut dengan bibi. Dalam bahasa pergaulan sehari biasanya disebut dengan tante. Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari ayahnya atau bibinya sendiri. Dapat dijelaskan, kita sebagai manusia mempunyai ayah yang terdiri ayah tersebut itu pasti mempunyai saudaranya, dan juga kita mempunyai seorang ibu juga mempunyai saudaranya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang seorang tua bersama saudaranya, kemudian saudara daripada orang tua atau bibi kita itu tidak boleh dinikahi. Begitupun sebaliknya, ketika berbicara tentang seorang ibu, kemudian ibu kita mempunyai saudara perempuan, itu di dalam Islam tidak boleh untuk dinikahi. Karena mengapa? Karena dia merupakan satu nasab dengan kita, satu mahram dengan kita, maka diharamkan bagi seseorang menikahi bibinya. Kemudian yang nomor 5 di sini, wanita yang haram untuk dinikahi yaitu saudari ibu, saudara ibumu yang perempuan. Ini dapat dijelaskan kalau yang tadi itu ayah, kemudian sekarang adalah ibu. Ibu kita mempunyai saudari, kemudian saudari tersebut itu kita sebut dengan bibi. Maka dapat dipastikan kita tidak boleh menikah dengan bibi kita sendiri. Kita tidak boleh menikah dengan saudari ibu kita.
Dan untuk selanjutnya, yang nomor 6 adalah wanita yang tidak harus dan haram untuk dinikahi, yaitu keponakan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, anak-anak wanita yang lahir dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi. Dalam panggilan akrab kita, mereka termasuk keponakan, sedangkan dalam istilah syariat disebut banatul akh, anak wanita dari saudara laki-laki, dan diharamkan untuk dinikahi dengan dasar